Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa'il akhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ucapan Syaqiq bin Ibrahim yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Fawaid. Sudah kita dengar bersama, akan tapi tidak salahnya kalau saya ulangi. Kata beliau Syaqiq bin Ibrahim rahimahullah ta'ala, ughliqa babut taubati anil khalqi min sittati asya, istighaluhum bin ni'mati an syukriha, warraghbatu fil ilmi, raghbatuhum fil ilmi, wa tarkuhumul amal. Yang ketiga, siapa yang ingat? Yang ketiga, wal musara'atu ila dzanbi wa ta'khirut taubah. Yang keempat, siapa yang bisa enggak melihat? Yang keempat, wal iqtiraru bi suhbatis salihin wa tarkul iqtida bi fi'alihim. Yang kelima, wa idbarud dunya anhum wa hum yattabi'unaha. Yang keenam, wa iqbalul akhirati alaihim wa hum mu'riduna anha. Saya ulangi, dan ini kalau bisa dihafalkan bagus. Kalau enggak dihafalkan, jadi cukup dengan memahami maknanya. Penting ini supaya kita tahu pintu-pintu yang menyebabkan, sebab-sebab yang menyebabkan pintu taubat ini tertutup. Saya ulangi ucapan Syaqiq bin Ibrahim rahimahullah ta'ala. Kata beliau, ughliqa babut taubati anil khalqi min sittati asya. Yang pertama, istighaluhum bin ni'mati an syukriha. Yang kedua, waraghbatuhum fil ilmi wa tarkuhumul amal. Yang ketiga, wal musara'atu ila dzanbi wa ta'khirut taubati. Yang keempat, wal iqtiraru bi suhbatis salihin wa tarkul iqtidai bi fi'alihim. Yang kelima, wa idbarud dunya anhum wa hum yattabi'unaha. Yang keenam, wa iqbalul akhirati alaihim wa hum mu'riduna anha. Baik. Yang pertama yaitu, saya ulangi, kata Syaqiq bin Ibrahim, ditutup pintu taubat terhadap makhluk ini disebabkan 6 sebab. 6 sebab. Sebab yang pertama, istighaluhum bin ni'mati an syukriha. Istighal bi itu artinya sibuk. Ya. An berarti istighal, an itu berarti melalaikan. Kalau terjemahan bebas, mereka mendapatkan curahan nikmat. Mereka mendapatkan curahan nikmat, akan tapi melalaikan nikmat tersebut, mengabaikan mensyukuri nikmat tersebut. An syukriha.
Sibuk dengan nikmat. Dapat nikmat ini, dapat nikmat ini. Tapi mereka lalai untuk mensyukurinya. Tidak mau bersyukur. Ini sudah saya jelaskan di awal-awal muqaddimah tadi. Ya. Ucapan Fudail bin Iyad. Ucapan Ba'dus Salaf. Ucapan Abu Hazim. Salamah bin Dinar. Al-Araj. Ada yang hafal? Qala Ba'dus Salaf. An-ni'matu wahsyatun. Qayyiduha bisyukri. Qala Fudail ibn Iyad. Alaikum bimudawamati syukri ala ni'am. Faqalla ni'matun jalat an qaumin fa'adat ilaihim. Terjemahnya sudah kan? Ya. Kemudian ucapan siapa? Salamah bin Dinar, Abu Hazim Al-Arad. Beliau mengatakan, kullu ni'matin la tuqarribu minallahi fahiya baliyah. Ini diingat-ingat terus ini ya, supaya kita ini mensyukuri nikmat. Terutama nikmat di atas manhaj as-salaf. Ini sedikit masalahnya. Nikmat yang sedikit sekali orang mendapatkan ini. Sururiyin lebih banyak daripada salafiyin. Jangan dikira. Ya. Kelihatannya kayaknya sama saja. Tapi enggak. Beda. Taunya. Lihat teman-temannya. Nah, itu sudah yang disampaikan Ustaz Aziz itu. Masya Allah. Saya dapat faedah tadi malam. Masya Allah. Ya. Luar biasa. Ya. Itu rekaman tahun-tahun yang lalu itu. Ya. Maksudnya buku-bukunya sudah dulu lama sudah ya. Terngiang lagi. Oh iya ya. Masya Allah ya. Yang ngajari Ja'far Umar Thalib itu. Yang ngajari Ja'far Umar Thalib. Tapi subhanallah ya. Ini akan syukur nikmat. Syukur nikmat itu penting ya. Supaya kita terus mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas ayat-ayatnya antum sudah hafal. Jika kalian bersyukur akan ditambah nikmat Allah. Iya kan? La in syakartum la azidannakum. Banyak bersyukur pada Allah. Nanti antum akan ditambah kekokohan dalam berpegang teguh. Ya. Terhadap manhaj ini. Ya. Nah, yang penting syukuri nikmat ya. Syukuri nikmat Allah. Jangan ngeluh. Aduh kok enggak enak ya, kok enggak enak. Jangan seperti itu. Enggak pantas. Akhirnya nanti ngerengek-rengek. Akhirnya nanti dia sudah. Akan bergantung kepada selain Allah nanti. Ya. Hanya minta sumbangan ke orang-orang yang menjahatin dakwah ini. Na'udzubillah. Hati-hati akhwannya. Yang kedua, waraghbatuhum fil ilmi. Waraghbatuhum fil ilmi wa tarkuhumul amal. Yang kedua yaitu mereka makhluk tersebut ya mencintai ilmu, senang terhadap ilmu. Wa tarkuhumul amal. Sementara mereka meninggalkan amalan. Ini menyebabkan pintu taufik tertutup. Senang belajar, menghafalkan ini. Tapi jauh dari amalan. Tahu ini sudah datang daurah ke sana kemari berbicara tentang manhaj. Ini bahayanya al-bid'ah begini. Nah, hati-hati, ini. Wah, dengar dia, senang. Wah, datang ke Madiun ada daurahnya satu man, datang sini, datang ini. Wah, Masya Allah ya. Senang terhadap ilmu, tapi ingat ya, supaya pintu taufik itu terus terbuka pada kita. Ya. Ingat ini ya. Jangan meninggalkan amalan. Sudah tahu seperti itu, diamalkan. Oh iya ya, baik. Kan jelas antum ketika diterangkan oleh Ustaz Aziz misalkan ya. Jelas enggak itu? Jelas enggak? Sudah, jangan macam-macam sudah. Ini siapa temannya?
tinggalkan. Nggak kenal orang ini. Tinggalkan. Orang ini nggak dikenal. Sopo iki nggak ngerti, tinggalkan. Ya. Perhatikan ini. Diamalkan. Nanti antum akan dapat taufik. Semakin kokoh antum. Ya. Semakin kokoh. Ini. Jangan senang ilmu tok. Hadir daurah terus. Tapi nggak mau mengamalkan. Ini bahaya. Nanti pintu taufik tertutup nanti ya. Tahu sudah daurah tentang bahayanya hizbiyin. Datang ke hizbiyin. Dengarkan. Oh iya memang sana. Kan mulai kan. Sana dasar. Wah suka mencaci maki. Padahal sudah jelas siapa yang dicaci maki itu ya. Jarang kita mencaci maki maling itu jarang. Ya. Waspadalah dari maling. Jarang. Maling dakwah iya. Maling ayam. Jarang. Kalau salafiyin itu jarang bicara tentang maling ayam ini jarang. Ya. Kalau itu kecil lah ya. Walaupun itu bukan menyepelekan dosa ya. Dibandingkan bid'ah itu lebih dahsyat bid'ah. Ya. Prinsip ini bahaya ini kalau salah. Ya. Bisa keluar dari Ahlus Sunnah. Salah adalah satu prinsip saja ya. Itu bisa keluar dari Ahlus Sunnah. Nah itu antum belajar usul sunnah. Biar tahu. Kan Ustaz Afif jelaskan ini ya. Insya Allah dijelaskan ini ya. Satu prinsip dari prinsip Ahlus Sunnah. Kalau menyimpang satu saja. Nggak usah banyak-banyak. Satu saja. Itu sudah keluar dari Ahlus Sunnah dia sudah. Keluar dari salafiyin. Kok gitu? Ya belajar. Makanya belajar dulu. Ya. Baik. Biar kokoh kita. Jangan, gak usah duduk-duduk sama orang-orang yang ruwet pikirannya sudah. Nah, kita bertukar pikiran. Jangan mau ditukar pikiran. Ya. Pikirannya orang waras jangan ditukar dengan pikirannya orang edan. Gitu loh kasarannya. Nah, pikirannya orang yang baik manhajnya jangan ditukar dengan pikirannya gak jelas manhajnya. Nah, sudah, biar ngomong apa saja biar aja. Ini perhatikan. Mencintai ilmu ya. Tapi harus disertai dengan amalan. Jangan meninggalkan amalan. Dan ingat. Tujuan utama ya, hidupnya manusia di muka bumi ini. Tujuannya adalah amal. Perhatikan ya. Tujuannya itu beramal ya. Tujuannya itu beramal soleh. Beribadah kepada Allah. Itu tujuan hidup kita di dunia. Ibadah. Ibadah itu apa? Melaksanakan perintah-perintah Allah. Meninggalkan larangan-larangan Allah. Tidak mungkin seorang itu akan sampai kepada tujuan ini. Kalau dia tidak punya ilmu. Tidak mungkin sudah. Bagaimana dia akan beribadah pada Allah? Apa ibadah itu? Melaksanakan perintah Allah. Meninggalkan larangan Allah. Dan kalau nggak tahu mana perintah Allah. Mana larangan Allah. Apa bisa dia beribadah? Dengan baik. Bisa enggak? Jadi tujuan kita ibadah. Sudah antum tahu dalilnya sudah. Tujuannya ibadah. Yaitu beramal soleh. Itu tujuannya. Nah untuk sampai kepada amal soleh ini. Yang diterima oleh Allah. Yang diberi pahala oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak ada jalan kecuali satu-satunya jalan yang bisa menyampaikan seorang itu beramal soleh. Adalah ilmu, tolabul ilmu. Karena ini wajib beramal ini, maka tolabul ilmu wajib. Jadi kita mencintai tolabul ilmu itu karena tujuannya untuk beramal ini loh. Jangan tolabul ilmu terus, tapi jauh dari amal. Nanti pintu taufik akan tertutup bagi kita. Tujuan utama itu amal. Nyesel loh kita kalau nggak beramal nanti. Orang-orang kafir itu kalau sudah datang kematian pada mereka. Dia akan berbicara pada Allah. Minta pada Allah. Qala rabbirji'un. La'alli a'malu saliha. Fima taraktu. Dalam surat Al-Mu'minun. Orang kafir kalau sudah sampai kematian kepada mereka ini.
baru dia yakin sudah. Ya. Baru kelihatan itu an-nar, azab Allah itu ya. Baru dia mengatakan, wahai Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia ini. Ya. Kembalikanlah aku. Qala rabbirji'un. Kembalikanlah aku. Kemana? Kembalikan ke dunia. Jangan kau matikan dulu. Kembalikan. Jangan, tunggu dulu. Jangan diteruskan. Jangan diteruskan sampai mati aku. Jangan. Kembalikan aku ke dunia. Untuk apa orang kafir ini kok ingin ke dunia sih? Ya Allah. Tolong ya Allah. Jangan ya Allah. Jangan diteruskan ini pencabutan nyawa saya nih. Saya kepengen ke dunia. Saya punya makanan yang zen, es krim. Belum tak makan itu es krim itu ya. Enggak. Saya punya roti yang enak, yang ada kejunya, ada coklatnya, yang saya senang. Lama ini mau mati, nggak makan itu lagi nanti ya Allah. Ya, karena diajak, nggak mungkin makan itu lagi kan? Ya. Tolong saya kembali, mau makan roti ya Allah. Enggak untuk itu. Ya Allah, saya punya rumah mewah ya Allah, bagus ya Allah. Saya kalau di situ tuh, masya Allah AC-nya, masya Allah. Enak ya Allah. Saya kepengen kembali ke dunia untuk itu. Enggak, bukan itu. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia biar aku bisa naik mobil yang zen ya Allah. Yang kalau ada gunung tuh bisa miber ya Allah. Tapi aku tidur terus ya. Kalau ada lautan bisa dia terbang di atas laut ya Allah. Kepengen yang seperti itu. Enggak. Terus apa? Ya, ini Allah yang memberitakan ya. Bukan minta itu. Ya Allah, aku kembalikan kepada keluargaku. Di situ ada istri, ada anak-anakku. Anak-anakku lucu-lucu ya Allah. Saya kangen sekali pada anak-anakku ya Allah. Wah, enggak. Enggak ingat itu semuanya. Qala rabbirji'un. Kembalikan aku ke dunia. La'alli a'malu shalihah. Supaya aku bisa beramal soleh. Nah, perhatikan. Supaya apa? Supaya bisa beramal soleh. Bukan bisa makan es krim, makan roti, makan ini. Enggak. Supaya bisa beramal soleh. Yang dulunya aku tinggalkan amal soleh tersebut. Fima taraktu. Yang dulu aku tinggalkan. Enggak peduli aku sibuk sama anakku, sibuk sama es krim, sibuk sama roti. Sampai waktu sholat. Enggak sholat aku ya Allah. Ya. Nah, nyesel nanti lo ya. Ada adzan aku kayaknya nggak denger. Ya. Perhatikan ya. Nanti di akhirat seperti itu orang kafir tuh nanti ya, ketika mau mati seperti itu orang kafir kepengen balik ke dunia. Ya. Bukan untuk macam-macam, untuk beramal soleh. Memang tujuan di dunia ini beramal soleh. Dunia darul amal. Dunia ini tempatnya untuk beramal. Wal akhiratu darul jaza wal hisab. Di akhirat itu tempat untuk apa? Dibalasnya amalan tersebut. Diperhitungkan amal tersebut. Ini amal soleh, ini amal soleh. Timbang. Diperhitungkan baru diberi pahala. Nah. Ini semuanya. Jangan salah kita di akhirat nanti kepengen kembali ke dunia untuk beramal salah. Tidak bisa di akhirat sudah bukan untuk beramal sudah ya. Sudah untuk hitung-hitungan sudah diperhitungkan. Kamu beramal soleh, beramal toleh. Nah dihitung. Ini dapat pahala sekian, ini dapat pahala sekian. Sudah dihitung sudah. Nah, diberi pahala oleh Allah. Tidak ada kecuali amalan aja. Ma minkum ahadun illa wa sayukallimuhu rabbuh wa ma bainahu wa bainahu tarjuman. Tidaklah salah seorang di antara kalian nanti di yaumul kiamah itu tidak ada illa melainkan akan diajak bicara oleh Allah Azza wa Jalla. Akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul kiamah. Kenapa kamu buat demikian? Saya tidak tahu ya Allah. Bukankah telah datang seorang yang memberikan peringatan pada kalian? Itu nanti akan diajak bicara ya oleh Allah. Dan tidak ada antara dia dengan Allah penterjemah. Tidak ada, faham ini. Si hamba difaham ucapan Allah dan Allah faham ucapan hamba ini. Ya. Walaupun pakai bahasa Jawa dia misalkan ya.
Yang di dunia ini pakai bahasa Jawa nggak pernah bahasa Arab, kan paham Allah. Nggak perlu pakai penterjemah. Kemudian dia fayanduru aiman. Dia melihat ke sebelah kanan. Falam yaro illa apa? Ma qaddam. Tidak ada dia melihat melainkan amalan yang telah dia lakukan. Kemudian dia melihat ke sebelah kiri. Fayanduru ash'ama. Melihat sebelah kiri. Fala yaro illa ma qaddam. Dan tidaklah dia melihat kecuali amalan dia yang telah dia lakukan di dunia ini. Fayanduru baina kemudian dia melihat ke depan. Wala yaro illa an-nar tilqa'a wajhi. Tidaklah dia melihat kecuali api neraka di hadapan dia. Dalam keadaan ditanya oleh Allah ya. Kenapa kamu begini? Kenapa kamu berbuat begini? Ya, ditanya oleh Allah. Sementara tidak ada kecuali amalan-amalan ini semuanya. Dan depan dia api neraka yang siap untuk menghadap dia. Kalau ada orang misalkan di dunia, ada hakim duduk di sini, terdakwa di situ. Ya. Al-Qucu mengelilingi sudah. Yang satunya pakai kecu, satunya lemengkang kampak, brengosing, badannya keter. Betul kamu ini? Iya betul. Kira-kira kalau ada Al-Qucu, misalkan ada Al-Qucu gitu, ada orang ditanya gitu ya, ini pencuri misalnya. Betul kamu maling ayam, mencuri ayam? Enggak. Katanya ini. Enggak, cuma satu. Waduh, si Al-Qucunya nih, karena sudah salah kan? Ya. Al-Qucunya kalau sudah salah, tuak, yang tek-tek-tek, tuang, ya. Misalkan ada Al-Qucu seperti itu ya, keker-keker, dipetik, ngaku, cepet. Misalkan seperti itu. Kira-kira kalau ada orang ini tahu Al-Qucu modelnya kayak gini, model Al-Qucu tadi itu, kerang-kerang kayak gitu, gede, medeni gitu, brengosnya medeni juga ya. Ya, ditanya sama hakim. Ya, kira-kira gimana ya? Kan gitu ya. Ketakutan enggak kira-kira? Itu kalau Al-Qucu ini, ya. Yang tanya hakim, bisa disogok. Al-Qucu mungkin ya tangkis, bisa masih ya. Punya bela diri dia barangkali. Ya. Bisa di dunia. Atau disumpet. Ya, pasti fulus Al-Qucunya. Selesai sudah. Nah, kalau di akhirat. Tidak bisa. Tidak ada penolong sudah. Kecuali Allah Azza wa Jalla. Kira-kira gimana hamba nanti? Ditanya oleh Allah. Takut ya Allah. Takut berapa ya. Dia ketakutan. Ketakutan. Tidak berani. Tidak berani. Ya. Tertunduk mata dia ke bawah dah. Tertunduk. Dia takut ya. Tidak bisa dusta dia. Ya. Kalau mereka ini malah di dunia ini bisa didustai. Ya. Perhatikan tentang amalnya. Tujuan antum beramal. Ya memang untuk sampai tujuan amal ini harus talabul ilm. Ini panjang tapi saya cukupkan ini. Antum harus talabul ilm. Untuk apa? Antum niatkan untuk menghilangkan kejahilan yang pada berdiri antum. Ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Dan niatkan untuk mengamalkannya. Betapa banyak orang yang talabul ilm. Tapi tidak diberi taufik oleh Allah untuk beramal dengan ilmunya. Betapa banyak orang yang talabul ilm. Akan tetapi tidak beri taufik oleh Allah untuk mengamalkan ilmunya tersebut. Antum enggak usah melihat diri kita sendiri aja sudah. Enggak usah melihat, oh ini maksudnya Ustaz ini. Enggak, saya enggak memaksudkan itu. Kita sendiri koreksi. Saya sudah belajar ini. Ya Allah, tapi kok saya begini ya? Kok saya begini ya? Berarti kita belum diberi taufik oleh Allah untuk beramal dengan ilmu tersebut. Harus dikasih adab, menjaga lisan, ini. Banyak ya. Enggak boleh gibah, enggak boleh ini, enggak boleh. Tapi kita terjatuh gibah, terjatuh ini. Berarti belum mendapatkan taufik. Oleh karena itu kita sambil doa pada Allah, minta pada Allah. Ya. Doa pada Allah, serahkan urusan kita pada Allah. Ya. Ini ada pembahasan tentang amalan, supaya amalan kita ini baik. Ada, insya Allah kalau ada waktu, bismillah saya sampaikan. Yang ketiga, yaitu
wal musara'atu ila dzanbi wa ta'khirut taubah. Ya, segera merespon maksiat. Segera bermaksiat, cepat sekali kalau bermaksiat. Dan menunda-nunda taubat. Nah, ini bahaya yang seperti ini. Kita harus menjauhi maksiat sejauh-jauhnya. Kalau ada maksiat, diupayakan kita berpaling dari maksiat tersebutnya. Segera berpaling dari maksiat. Terutama yang membahayakan hati kita ini, ya, maksiat itu. Ya. Maksiat ini ngeri, ya. Membikin titik hitam dalam kolom kita ini. Kalau sudah banyak maksiat, pekat hati kita ini, sudah nggak ada cahaya hati kita, sulit membedakan mana yang hak, mana yang batil. Hati kita ini lemah, ya. Lemah. Ya. Jangan dikotori, sudah lama jangan dikotori dengan maksiat. Hati kita ini lemah, ya. Jangan dikotori dengan maksiat. Tambah banyak, hancur hati kita nanti. Gelap. Dan anak ingatkan, hindari hizbiyun. Itu banyak mengotori kolab kita. Buang buku-buku hizbiyun. Jangan di rumah kita. Itu akan mengotori kolab kita. Ini. Tinggalkan itu semuanya. Ini maksiat besar ini, ya. Melihat wanita yang paling terfitnah syahwat. Ya. Tapi kalau ahlul bid'ah, hizbiyun, itu langsung ke kolab ini. Ya. Sudah kokoh di kolab ini sulit sudah. Ya. Sulit kita mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Sulit. Ya. Satu saat yang kokoh ilmunya tapi bergaul dengan hizbiyun akan terpengaruh. Ya. Dan banyak buktinya. Tahu Ja'far Martolid? Tahu ya? Hati-hati dari fulan, hati-hati dari ini, Masya Allah. Setelah itu duduk manis sama ahlul bid'ah, sama hizbiyun. Masya Allah. Akhirnya tobat dia. Saya dulu salah ngajari anak-anak saya. Murid-murid saya salah. Subhanallah. Salah. Subhanallah. Hati-hati ya kawan ya. Hati-hati. Nah, ini. Segera melakukan dosa. Tetapi apa? Menunda-nunda tobat. Ini yang menghalangi pintu taufik itu terbuka. Artinya sulit dia untuk mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Tapi ingat, ilmu yang seperti ini jangan, ini kamu gak bakalan dapat taufik dari Allah loh ya. Kamu karena begini-begini. Bukan itu maksud saya loh ya. Jangan. Ya. Jangan, ini kembalikan pada diri kita ya. Kenapa si fulan ini begini? Nah ini, kebanyakan seperti ini. Ini para ulama ini mengumpulkan dari ayat dan hadis, dikumpulkan semuanya jadi ucapan yang sebenarnya. Masya Allah. Hati-hati kita ya. Jangan sampai kita ada teman kita, ini senang maksiat, ini kamu nggak mendapatkan taufik kamu. Jangan seperti itu ya. Hati-hati ya. Menta'yin hati-hati. Urusan ta'yin itu hati-hati. Si fulan tuh karena begini-begini nggak dapat taufik dari Allah. Enggak. Bukan itu maksud pelajaran kita ya. Cobalah kita bersikap sebagaimana para sahabat bersikap. Kalau mendengar nasihat ya, dikoreksikan pada dirinya sendiri. Ya. Seperti Syekh bin Baz ya, ketika gurunya ini ya, harus di saf pertama, jangan di belakang. Jangan terlambat gitu ya. Ini yang diucapkan saya ini ya. Kalau kita kan padahal kita yang melakukan, bukan saya itu maksudnya itu. Ini kalau kita kebanyakan seperti itu. Ketika mendapatkan nasihat, cara menuduh dirinya sendiri. Tapi kita coba para ulama ya. Yang pertama kali ini, para sahabat demikian. Ayat-ayat itu seolah-olah mengena pada dirinya semua. Padahal jauh mereka dari itu. Antum tahu kayak Umar bin Khattab. Kan gimana kencengnya dalam berpegang teguh dalam din ini ya. Tahu Hudzaifah bin Yaman itu memegang rahasia Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Catatan orang-orang munafik itu dipegang oleh Hudzaifah ini. Datang. Ini coba perhatikan Umar.
apakah aku ada dalam catatan kamu itu? Tanya. Khawatir dirinya masuk dicatatkan Hudzaifah bin Yaman itu. Ini orang yang Masya Allah terhadap imannya. Handolah juga. Ya Rasulullah, kalau saya di hadapan kamu itu Insya Allah kayaknya sudah akhirat. Ini Masya Allah. Tapi setelah pulang disibukkan sama istri ini. Aduh. Nafaqo Handolah. Sampai ngomong gitu. Handolah telah munafik. Heran Abu Bakar. Ya. Artinya mas anak ya kawan ya. Para sahabat itu mesti mengoreksi pada dirinya. Koreksi pada dirinya. Coba isbin. Ini. Tujuan ini. Cara menuju pada dirinya. Ya. Baik. Kemudian yang berikutnya. Yaitu. Al-iqtirar bisuhbatis salihin wa tarkul iqtida' bifi'alihim. Tertipu bergaul dengan orang-orang yang soleh dalam keadaan mereka ini meninggalkan, mencontoh atau mengikuti perbuatan-perbuatan orang-orang yang soleh tersebut. Subhanallah, bukan kadang-kadang seringnya kita ini karena kurangnya ikhlas ya, bangga ya, dengan pergaulan orang-orang yang soleh. Sementara akhlak kita, perbuatan kita ini jauh masih. Kita ini kebanyakannya kepengen tampil. Kepengen dipuji. Beda dengan para sahabat radhiyallahu anhum. Kepengen dipuji, kepengen terkenal, itu kita. Kalau mereka jauh dari yang seperti itu. Orang-orang yang soleh. Jauh. Kalau kita subhanallah ya. Bahkan kita tidak berbuat apa-apa. Itu yang melakukan saya. Subhanallah. Itu yang melakukan saya. Padahal dia tidak berbuat apa-apa. Ini dakwah di sini ini berhasil karena saya dulu begini. Padahal tidak berbuat apa-apa. Kalau seandainya dia yang berbuat, tidak pantas yang seperti itu. Banyak orang-orang tertipu dengan dekatnya dengan orang-orang yang soleh. Dekat dengan para ulama, dekat dengan ustadz-ustadz misalkan. Bangga, tapi subhanallah akhlaknya jauh. Dari ibadahnya, jauh sekali. Dari lisannya jauh sekali. Dari berbagai sisinya jauh. Oleh karena itu jangan berbangga dengan dekat orang yang soleh. Ini bahaya. Ini pintu taufik yang orang kan kalau saya ini temannya fulan baik orang soleh. Dia malas sudah untuk thalabul ilm, malas. Untuk apa? Malas sudah beramal, malas. Membanggakan dirinya karena bergaul dengan orang-orang yang soleh. Sehingga pintu taufik tertutup. Kita hindari yang seperti ini. Bukan berarti antum nggak boleh bergaul sama orang soleh. Itu wajib antum harus bergaul sama orang-orang yang soleh. Karena pergaulan orang soleh itu menular, memberikan asar yang baik, pengaruh yang baik. Antum harus mendapatkan asar tersebut, pengaruh tersebut. Ngikutin. Itu. Tujuannya kita bergaul sama orang-orang soleh itu seperti itu. Tapi jangan bangga. Akhirnya subhanallah pintu taufik tertutup nanti. Kalau tidak disertai dengan mengikuti perbuatan-perbuatan mereka yang soleh tersebut. Kemudian yang kelima. Idbar dunya anhum wa hum yattabi'unaha. Dunia ini membelakangi dia, sementara dia sendiri mengejar-ngejar dunia tersebut. Mengikutinya, artinya mengejar dunia. Nah ini orang yang sibuk dengan dunia. Waspadalah kita dari fitnahnya dunia ini.
waspada kita dari fitnahnya dunia. Ya. Dan dunia itu sebetulnya bukan sesuatu yang utama. Bukan tolak ukur kebaikan seseorang. Anda ingatkan, dunia itu bukan tolak ukur baik atau tidaknya seseorang. Bukan tolak ukur mulia atau rendahnya seseorang. Tidak. Kalau seandainya dunia sebagai tolak ukur, kalau dunianya banyak, berarti dia itu agamanya baik. Kalau dunia banyak, berarti dia itu orang yang mulia. Kalau dunianya banyak, maka dia itu orang yang paling takwa. Kalau seperti itu, niscaya Rasulullah orang yang paling kaya di dunia ini. Kalau itu sebagai tolak ukur. Kenapa? Rasul itu pilihan Allah. Kekasih Allah. Mesti Allah akan memberikan sesuatu yang paling mulia kepada kekasihnya. Ya apa enggak? Ya apa enggak? Kalau ada orang yang disenangi ya. Ini enggak disukai. Ini biasa-biasa saja. Ini orang yang disenangi. Kita punya barang. Ya. Ada barang biasa. Ada barang ya agak bagus sedikit. Ini ada barang yang bagus. Mau dikasihkan hadiah semuanya nih. Kira-kira yang dikasihkan tuh yang mana kira-kira? Kepada orang yang paling disenang ini kira-kira apa? Yang jelek ini. Barang rongsokan ini. Hah? Ini orang dikasih. Ini kamu rongsokan aja ya. Mesti sesuatu yang paling mulia. Dan Rasulullah tidak diberi dunia yang banyak sekali itu. Tidak. Itu sudah cukup. Bahasa dunia ini bukan tolak ukur kebaikan seseorang. Jangan dikira kalau orang itu hartanya banyak berarti dia orang yang baik. Tidak, itu tolak ukurnya bagi orang-orang kafir seperti itu. Orang-orang kafir yang menilai baik dan rendahnya sesuatu itu dari dunia. Itu orang kafir. Ya. Kalau dikasih nikmat, wah ini Allah memuliakan aku. Tapi kalau diseretkan rezekinya, Allah menghinakan aku. Itu kan orang kafir. Ya. Tapi kalau orang yang beriman tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Ingat, hati-hati dunianya. Dunia ini waspada kita di dunia. Bukan tolak ukur itu. Oleh karena itu jangan terlalu ketolak untuk meraih dunia ini. Karena itu bukan sesuatu yang mulia. Jangan nemen-nemen wes golek dunia iki ya. Eman. Kita nemen-nemen ternyata aduh. Kalau kita tahu itu seandainya rongsokan ya. Dicari habis waktu kita dapat besi rongsokan. Kira-kira gimana? Kecewa kan? Ya enggak? Yang dikejar itu akhirat. Dunia ini di hadapan Allah itu rendah ya. Rasulullah pernah suatu ketika ke pasar. Ya. Situ ada kambing yang sudah jadi bangkai mati sudah. Ya. Cacat lagi ya. Ditawarkan. Siapa yang mau ini? Dengan mengganti 1 dirham. Murah banget kan 1 dirham. So, para sahabat enggak. Enggak ya. Untuk apa ya Rasulullah? Diturunkan sama Rasulullah. Siapa yang mau? Gratis. Balas. Enggak bayar wes. Cupon gitu. Gratis. Sahabat masih dikasih gratis nih sahabat ini ya. Orang-orang yang di pasar tuh. Siapa yang mau? Untuk apa ini? Kalau seandainya hidup, ya, cacat nih. Kambingnya cacat. Ya. Kalau seandainya hidup, apalagi bangkai lagi. Waduh. Gitu ya. Jijik sampai ya. Sikapnya sahabat tuh. Enggak. Gadis, jangan dikasih. Gitu loh. Padahal digratisin loh ya. Maka kata Rasulullah, Allah itu ya, pandangannya terhadap dunia itu ya, jauh lebih benci ya, lebih jijik daripada pandangan kalian terhadap binatang ini.
Bisa digambarkan. Dunia itu di sisi Allah itu tidak ada apa-apanya. Kalau itu yang paling bagus, niscaya itu dikasihkan Rasulullah. Ternyata kan tidak kan. Maka ya, tidak dikasihkan pada Rasulullah. Justru yang dikasih Rasulullah bukan itu. Al-ilmu nafi' wal amalus saleh. Itu yang dikasihkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah perintahkan nabinya. Qala Rabbi zidni ilma. Allah perintahkan nabinya ya. Qul, katakanlah. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu. Perhatikan. Kalau seandainya dunia itu sesuatu yang nilainya tinggi, niscaya Allah akan mengatakan kepada Rasulnya, Rabbi zidni malan. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku harta. Semakin banyak hartanya kan semakin mulia, begitu kan? Tapi tidak. Minta tambahan ilmu, tambahan ilmu. Oleh karena itu, ikhwah, jangan kita terlalulah ngejar dunia, tidak usah. Ya. Kita butuh dunia, ya sudah. Dipakai semampu, cukupnya aja sudah. Ya. Udah cukup, dah. Banyak ke akhirat kita. Banyak ke akhirat. Ya. Itu yang paling bagus. Dunia itu rendah, di sisi Allah rendah. Ya. Wah, ini berkaitan dengan iman juga nih, berat ini ya. Berkaitan dengan iman nih. Ya. Ya cuma kalau kita nggak beriman repot kan. Dengar hadis kayak gitu repot kalau nggak diimani. Ya. Dengar ayat tadi repot kalau nggak diimani. Ya. Berkaitan erat dengan iman ini. Ya. Kalau antum mau mengimani ayat tadi, hadis tadi, antum semangat thalabul ilm. Karena itu yang paling mulia. Ya. Dan ya tidak terlalu lah terhadap dunia ya. Karena sudah ada pandangan rendah. Dan ini amat erat dengan kaitannya dengan dunia. Ada sebuah hadis panjang nanti. Jelaskan hadisnya lagi panjang nanti ini ya. Tapi akan tetapkan di sini dulu masalah dunia ini dulu. Jangan ngoyo-ngoyo kita dunia ya. Jangan terlalu ngoyo. Kita tujuannya akhirat. Dan dunia ini justru dia sebagai hijab akhirah. Dunia ini justru dia sebagai hijab akhirah. Orang yang sibuk dengan dunia terhijabi, nggak ngelihat akhirat sudah. Sulit untuk melihat akhirat. Sulit untuk siap melaksanakan amalan-amalan akhirat. Sulit. Semakin besar dunia dia, kalau tidak disertai dengan iman, ya, itu akhirat akan tertutup bagi dia. Ya. Jarang orang-orang yang kaya. Ya. Jarang, saya katakan bukan gak ada ya. Jarang orang-orang yang kaya mau duduk seperti antum. Coba sensus nanti. Kebanyakannya fukoro. Dan itulah. Sejak zaman dahulu demikian pengikut al-haq itu kebanyakannya fukoro. Tapi jangan sedih hati kalian. Walaupun kalian itu dianggap rendah. Kere. Ya. Karena apa? Bakul kerupuk. Aduh. Kere. Bakul kerupuk. Apa? Doktor dosen di UMS. Bagus ini. Ya. Apa pekerjaannya? Dodol bakso. Aduh. Kiri. Sabar. Sabar kalian. Ya. Apa pekerjaannya? Direktur di kantor ini. Bagus dia ya. Orang kan tertipu yang seperti ini. Tertipu.
Hati-hati. Dunia ini bahaya. Ya. Bahaya dunia ini. Dia sebagai hijab akhirat ini. Ya. Kebanyakan orang yang sibuk dengan dunia terhijabi dari akhirat. Malas sholat jamaah. Ya. Bagaimana enggak malas? Masih banyak urusan. Adzan, tahu sudah adzan. Masih belum selesai ini. Nanti kalau enggak nanti akan begini. Akhirnya masbuk terus ya. Itu pun masbuk sholat jamaah yang ke-10 mungkin. Sholat pertama sudah bubar, tambah lagi nanti ada jamaah lagi bubar. Yang ke-10 baru sudah. Sibuk ngurusin dunianya. Nah, hijab ya. Ini waktunya thalabul ilm. Waduh, saya nggak bisa. Kenapa? Kenapa nggak bisa? Iya, ada kerjaan ini. Waduh, padahal kerjaan itu bisa ditinggal. Tapi karena dunia dia itu sudah lengket di kolabnya. Sulit tinggalkannya. Ada saja alasannya. Wah ini. Nggak ada kendaraan. Padahal ada kendaraannya. Mobilnya ada. Tapi nggak mau dipakai. Untuk kebaikan. Nah, hijab bagi akhirat. Ya kalau yang fuqara kan mikir enak ya kalau nanti saya punya rumah. Kalau punya mobil, kalau punya ini, saya akan rajin belajar nanti. Itu hembusan seton. Prakteknya gak ono, bahkan mungkin le ono siti. Ya apa enggak? Ya apa enggak? Enggak apa ya? Prakteknya sedikit sudah ya. Karena ingin turunnya menyampaikan hadis tentang masalah ini, tapi subhanallah. Kemalaman nanti ini ya. Antum yang gak sabar nanti ya. Ustaz ini kok gak berhenti itu nih. Mau Pak, teruskan terus Pak. Jangan satu anak punya kerjaan satu. Ustaz itu gak kerja kan. Enak Ustaz gak kerja. Ini dunia ini bahaya sekali dunia ini. Tapi nanti saya tutup dengan hadis itu nanti ya. Sabar aja dulu. Kita lanjutkan. Yang keenam yaitu wa iqbalul akhirah alaihim wa hum mu'ridun anha. Akhirat itu menyambut dia. Datang pada dia, menyambut dia. Ya. Sementara dia sendiri ya, itu mu'ridun anha. Ya. Menolaknya. Berpaling dari akhirat tersebut. Tidak mau menyambut akhirat tersebut. Ada kesempatan untuk beramal dia. Ada kesempatan untuk beramal soleh dia. Tapi subhanallah ada saja alasan pendorong dia yang bisa menolak amalan soleh tersebut. Padahal akhirat mendatangi dia ya. Didatangi. Tapi dia terus enggan. Aduh saya ini, aduh. Banyak ada saja alasan sehingga menolak. Ya. Ini akhwannya. Berat memang. Dunia sama akhirat ini sudah sulit untuk ketemu. Ini sudah talak 3. Tahu talak 3? Wes sulit untuk ketemu lagi. Sulit. Akhirat sama dunia itu sulit ya. Makanya Rasulullah SAW menyatakan ya, dalam sebuah hadisnya, man talabad dunya adarra bil akhirah. Wa man talabal akhirah adarra bid dunya. Fa'adirrul faniya lil baqi. Ini jelas hadis Rasul ini ya. Lihat di silsilah Al-Hadis As-Sahihah nanti. Saya Al-Albani rahimahullah ta'ala. Man talabat dunya adarra bil akhirah. Barang siapa yang mencari dunia, maka dia pasti mengorbankan akhirat. Ya apa enggak? Antum kalau taklim, habis waktu antum. Ya apa enggak? Man talabat dunia, barang siapa yang mencari dunia,
Dia pasti akan mengorbankan akhirat. Pasti itu sudah. Wa man talabal akhirah adarra bid-dunya. Barang siapa yang mencari akhirat, maka dia pasti mengorbankan dunia. Milih, harus salah satu yang dipilih. Nggak bisa, saya dunia bisa, akhirat bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Ya. Kalau mencari dunia, misalkan jam sekarang pergi ke pasar, nyari jualan ini. Nggak bakalan bisa datang taklim. Iya kan? Demikian juga ya, yang akhiratnya duduk membaca nanti murojaah ini. Korban dunianya. Apalagi ngafalkan sampai jadi hafid ya. Ya kan? Korban dunianya mesti korban, itu otomatis sudah ya. Masih umurnya belasan tahun di pondok. Ngafalkan. Makanannya tempe. Coba di rumahnya. Nah, sate ya kan? Nah, enak ya. Ya korban. Kalau di pondok sate, spring bed ya. Di ini kan banyak spring bed ya. Hah? Aduh, spring bed, spring tok. Aduh, itu ndak enak. Iya, namanya belajar ya gitu, nyari akhirat ya. Lampu kabeh. Pak, lihat dikasih spring bed bedolan ini ya. Mentul kan. Adan lali aja nih ya. Bablas turune ya. Ya Pak enggak? Mesti korban. Contohnya banyak. Yang mondok-mondok sabar, nyari akhirat ya sabar. Ya. Waduh, ono tinggine. Wah iya wis jenenge pondok ya ngono. Ya. Disempot tingginya tetap metu meneh. Ya, sabar. Nyari akhirat kan. Ya korban. Sudah gak ada suplemen untuk mendapatkan darah. Darahnya masih mahal sama tinggi. Repot. Ya ngono. Oleh akhirat. Ya. Korban dunianya. Ya. Otomatis itu sudah ya. Kalau fasilitasnya besar, nanti otomatis ya. Misalnya ada anak, fasilitasnya Masya Allah ada semuanya. Mesti dia itu hafalannya ruwet, lakinya ruwet, kebanyakannya seperti itu. Ya apa enggak? Ya apa enggak? Karena enggak mau ruwet-ruwet dia, sehingga bikin ruwet. Iya kan? Coba mau ruwet-ruwet. Ono tinggi, tenang. Biasa enggak bikin ruwet dia, iya. Karena enggak mau ruwet, jadi bikin ruwet. Gitu lah. Sabar ya, belajar di sini ya. Itu. Mencari akhirat itu pasti korban dunianya. Ya. Tapi tenang ya. Sabar antum ini dalam kenikmatan yang besar antum ini ya. Jangan pikiran nikmat yang besar ya. Yang itu sudah dikasihkan pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan menerima warisan Rasul ya. Sabar ya. Dunia ini paling banter sudah. Paling umurnya biro 100, 200. Anggap aja umurnya 200 kalian hidup di dunia ini. Ya. Iya. Masa pengen umur 200. Siapa? 1000 tahun lagi. Tambah bubar ya. Kropos kabeh ya. Sudah gak usah berangan-angan ingin hidup panjang ya. Umur sudah 60-70 tahun. Enggak kayak tongkat. Mau hidup 100.000 tahun lagi. Bubar ya. Ngerepoti anak cucu. Untuk apa kita di dunia ini? Kok berlama-lama? Enggak bisa. Semakin lama. Coba yang sudah tua-tua itu ya. Yang sudah tua-tua ya. Semakin tua ya. 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Kalau antum punya ibu, bapak, ibu tuh. Dikasih makan nih, enggak mau kasih makan dong. Kalau umpune, kan gitu ya. Ya kan? Repot. Mau makan, enggak mungkin giginya ada terus sampai 60 tahun, sampai 100 tahun giginya utuh semuanya. Wah, hebat ini ya. Tapi rata-rata sudah lemah semuanya. Masa kita mau hidup seperti itu? Makan ini sudah enggak enak, makan ini enggak enak. Dipaksakan, penyakit.
Mesti itu sudah ya. Di dunia seperti itu. Tidak ada kenikmatan dunia yang paling nikmat. Sudah tidak. Sulit. Ya. Kenikmatannya itu menipu. Percaya enggak kenikmatannya menipu? Ini Allah yang menyatakan ya. Coba buktikan kalau menipu. Saya belum pernah makan apa? Makan apa? Bakso Solo. Ya. Wah, kepengin bakso Solo kayak apa sih? Wah, dapat bakso Solo. Makan sekali. Nikmat. Tambah lagi tak semangkok lagi. Ini bakso Solo loh, enak loh ya. Yang kedua. Wah, ini enak ini bakso Solo nih yang 3 mangkok nih. Aduh, kan gitu ya. Ini menunjukkan kenikmatan yang tidak apa? Sempurna nikmatnya itu. Ngapusi. Ya. Makan 1, enak. Tambah lagi 2, enak. Enak terus kan? Enak terus ya. Kalau seandainya bisa gitu. 1, 2. Aduh. Muter-muter perutnya dipegang-pegang. Apa? Kan enak itu tadi yang dimakan. Iya. Aduh. Nah, kan enak itu. Kenikmatan enak kok memberikan mador ke perutnya. Hah? Nikmat yang menipu itu. Masa kenikmatan ini yang kita kejar? Kenikmatan yang menipu itu. Untuk mendapatkan suatu nikmat. Kalau bakso itu enaknya makan di tempatnya yang masih panas itu yang hangatnya. Gimana? Makannya lagi yang paling enak. Kalau makan yang hangat-hangat ini di puncak gunung. Iya kan? Iya apa enggak? Iya kan? Kalau makan di terik matahari, makan panas gitu, terik matahari, waduh, kan enggak enak ya. Tapi kalau di puncak gunung dingin, nikmat, enak. Iya kan? Ya, itu pun menipu yang tadi ya. Goleki sing panas, terus di puncak gunung. Sing arep ke puncak gunung iki butuh biaya, ya. Butuh sengsara ya. Iya apa enggak? Ya enggak? Duren. Kalau dipotong gini kurang enak. Sing enak itu yang gedebuk. Nah kan gitu ya. Iya enggak? Ya. Nek kepengen duren gedebuk, enggak dihapusin uang. Nek di pasar wis oke dihapusin. Iya kan? Kalau gedebuk, pergi ke hutan. Loh, nang hutan iki butuh ragat ya. Durung capeke Mas ya. Sengsara di dunia iki ya kan? Kepengen mendapatkan kenikmatan yang nikmat itu sengsara. Kalau di jannah kan enggak diambil. Masya Allah. Podo ya. Ternyata lebih enak ya. Enggak ada di akhirat itu. Enggak ono ya. Enggak ada. Makanya jangan ditipulah kita sama kenikmatan dunia ini. Rugi ya. Rugi dan merugi ya. Masa penjelasan seperti masih kurang. Al-Quran itu masih banyak ya. Antum kenikmatan akhirat itu Masya Allah. Antum kalau seandainya pelajari ayat Al-Quran. Ya, berkenan dengan akhirat itu. Berkenan dengan jannah itu. Dan hadis-hadis Nabi pelajari semuanya antum itu ya. Sudah tahu. Wah nikmatnya di jannah. JP ono meneh. Ono makan. Tambah enak. Mesip. Ya. Coba di sini makan sering. Wow, lari kabeh ya. Kalau di dunia kan seperti itu ya. Tapi kalau di akhirat, mesip. Nikmat. Nah, istananya, berbicara tentang istananya, Masya Allah. Ya. Buah-buahannya. Ya. Gampang. Mau berdiri ya bisa, mau duduk gini ya bisa, mau tiduran juga bisa. Gampang di akhirat itu. Gak susah-susah. Coba di dunia. Pakai, masih kena ndas ya. Ndas kasar sini ya. Apa siraya? Afan ini kalau ada kata-kata kasar karena Jawa Timuran yang ndas ini ya. Dedek ini kan ndas PT, ya kan gitu ya. Sirai PT enggak ono kan ini ya. Nah itu kepalanya untuk mendapatkan yang enak korban dia ya. Nah ini akhwannya, maka perhatikan akhiratnya. Tuju akhiratnya. Barang siapa yang mencari dunia, dia akan korbankan akhirat. Barang siapa yang mencari akhirat, dia akan mengorbankan dunianya. Pasti itu sudah. Milih salah satu. Mau akhirat atau dunia. Tadi sudah gambarkan seperti itu. Nikmat yang menipu dunia itu. Sedangkan akhirat itu nikmat yang betul-betul nikmat memang. Tinggal milih kita. Maka Rasulullah membimbing kita.
Fa'adirru alfaniya lil baqi. Korbankanlah yang sifatnya fani, yang sifatnya sementara, tidak kekal, untuk meraih yang kekal. Yang tidak kekal apa? Dunia. Yang kekal akhirat. Korbankan akhirat. Korbankan dunia untuk mendapatkan akhirat. Ya harus korban dunia kita ya. Korban dunia ya. Ini ya akhwah ya. Dan antum jangan sedih dengan mungkin sedikitnya harta, enggak ya. Yang paling nikmat itu ketika seorang diberi kecukupan oleh Allah. Ini paling nikmat. Yang paling nikmat ketika seorang diberi kecukupan. Kalau dia diberi kecukupan, dia akan punya waktu luang yang banyak. Itu pasti. Ya. Dan inilah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Man kanatid dunya atau man kanatil akhiratu hammahu ja'alallahu ghinahu fi qalbihi wa jama'a lahu syamlah wa atathu dunya wa hiya raghimah wa man kanatid dunya hammahu ja'alallahu faqrahu baina 'ainaihi wa farraqa lahu syamlah wa farraqa alaihi syamlah wa la ya'tihi dunya illa ma qaddara lah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa akhirat itu sebagai tujuan dia, namanya sebagai tujuannya, dia terus menuju dia. Ada suatu penghalang, tidak peduli dia tetap akan menuju ke sana. Nah, ini kalau tujuannya akhirat. Tujuan, anak mau ke sana. Ada perintangan, anak mau ke sana pokoknya. Itu orang yang tujuannya mau ke sana. Ada yang tidak bisa. Pokoknya ke sana. Gimana? Ya, Menggo City terus ke sana lagi. Ya. Itu namanya menuju ke sana. Orang yang tujuannya akhirat. Dia tujuannya akhirat. Ya. Misalkan bangun tidur, zikir dia. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Kemudian dia mungkin doa. Karena sebelum subuh nih, sebelum fajar dia doa. Doa untuk kebaikan dia, untuk kebaikan istri dan anaknya, untuk kebaikan orang tuanya, untuk kebaikan saudaranya, untuk kebaikan salatinnya dan kaum muslimin. Doa dia kepada Allah. Nah, yang seperti ini kan untuk akhirat mesti ya. Iya kan? Ya Pak ya. Dia doa. Ya Allah, ya. Bahkan dia nangis mungkin. Di saat orang-orang tidur semuanya. Setelah itu dia ambil wudu. Berwudu. Nah, kemudian sholat. Nah yang seperti ini kan tujuannya akhirat ini ya. Habis itu azan subuh. Dia berangkat sholat subuh berjamaah. Nah ini kan tujuannya akhirat ini ya. Habis itu sholat subuh zikir sobah. Zikir sobah. Dia punya istri punya anak. Nyari Aisyah. Iya kan? Ketika menyebut Aisyah, ini halal, ini haram. Yang haram gede. Oke, gaji ini gede. Ini halal, siti. Aduh. Mau akhirat apa dunia? Ayo. Kalau akhirat, siti. Tapi kan Nabi. Halal. Ini akhirat. Tapi kalau nggak mikir akhirat, nggak apa-apa lah. Nanti tobat. Nah ini bahaya ini. Tujuan apa ini? Kalau tujuannya akhirat, seperti itu kondisinya. Dia kerja. Wah, ini jualan laris. Karena yang jual barang yang haram. Ini jualan ini, aduh, angel, sulit. Waduh, gak apa-apa lah, sidik-sidik haram. Didol wae. Gitu. Tujuan akhirat ini yang seperti ini. Hah? Gitu tujuan akhirat. Kalau tujuan akhirat ini haram, aduh, nyingkir gue. Aku nang akhirat iki ya. Kan gitu ya.
Itu kalau tujuannya akhirat. Seharusnya kan seperti itu ya. Tujuannya akhirat. Setelah kerja, ada azan. Bahkan kalau tujuan akhirat semakin kuat tujuan akhirat, sebelum azan sudah berhenti, kakak langsung ke masjid. Itu tujuan akhirat, semakin kuat tujuan akhirat dia. Tapi kalau melemah, wis kurang adzan. Wis ana, iya sih kurang qomat, ya. Iya sih kurang salam. Gitu kan terakhir kan ya? Bubar itu ya, akhirat repot ini ya. Tujuan akhirat memang berat ya. Ini orang tujuan akhirat seperti itu ya. Setelah itu selesai kerjaan, kumpul sama istri dan anak. Kalau tujuan akhirat, istrinya Masya Allah seneng maksiat. Misalkan nonton TV. Ojo nonton TV. Nonton aku wae. Lah, mosok sih aku ndi ganteng aku karo TV kuwi. Ini gantengan kuwi. Lah ini kan bahaya ini kan. Ya salahmu, bojomu sing salah iku. Salah didelai TV di kono. Kowe karo sing ndek jero TV kuwi ya. Gantengnya sing ndek TV iku. Ya. Ya. Ini bina sehat. Wah, ini bina rangka. Beda ya. Kokor-kokor kuat. Ini loyo aduh. Buaan mari wis. Ayo ngaji. Nah, gitu. Ini tujuannya akhirat. Kalau tujuan dunia, jaluk apa deh? Aku cinta kepadamu. Jaluk itu kai saya maksiat dikai. Waduh. Enggak akhirat itu. Oh jangan. Aku betulnya senang sama kamu, tapi ini membuat kamu nanti mendapatkan adab dari Allah. Janganlah. Jangan. Dengan lemah lembut. Kan enak ya. Kalau tujuannya akhirat. Tapi kalau tujuan dunia. Wah ini minta ini kasih. Wah kasih. Wah yang maksiat dikasih semuanya. Bubar. Ini kan tujuan akhirat. Ya seperti itu. Semakin kuat tujuan akhirat. Semakin bagus dia dalam akhiratnya memang. Tapi kalau tujuannya dunia, ya sudah, sumpah udah ya dunia terus. Ya. Nah, perhatikan ini orang tujuannya akhirat dan orang yang tujuan dunia. Antum jangan sedih ini hadis ini penggembira antum. Ya. Barang siapa yang akhirat itu sebagai tujuan dia, niat dia memang akhirat memang. Maka kata Rasulullah, Allah Azza wa Jalla akan memberikan kecukupannya di dalam qalb dia. Ini yang pertama. Allah berikan kecukupan di dalam qalb dia. Ya, kalau orang itu sudah dicukupi oleh Allah, artinya dia tidak butuh kepada yang lainnya. Sudah cukup. Ya. Kalau orang itu sudah diberi kecukupan oleh Allah, dia tidak akan menoleh kepada selainnya. Sudah cukup sudah. Ini nikmat dan nikmat ini kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah diberi kecukupan Allah, dia nikmat. Dia enggak akan menoleh yang lainnya sudah. Dia misalkan mencari maesah cukup sudah. Sudah. Misalkan ada tukang becak. Tiap harinya dapat 10.000 susah. Dapat 10.000 susah. Dapat 10.000 baru pulang dia. Susah dapat 10.000. Suatu ketika, subhanallah, ada orang naik, ngasih uang 50.000 sama dia. Kira-kira, becak lagi kira-kira. 50.000. Wah, pulang dia. Wah, mau ada orang naik gini, aku dikasih ini. Wah, tuku niki. Duduk sama istrinya dia. Karena mendapatkan kecukupan sudah. Iya. Iya kan merasa cukup dia kan. Pulang dia. Enggak melanjutkan becak lagi. Wah cukup dah. Biasanya 10.000 itu sulit sekali dia. Baru dapat 10.000 pulang. Sekarang dapat 50.000. Dia cukup. Wah
Bahkan lebih kan gitu ya. Pulang dia. Asik semuanya. Karena diberi kecukupan. Sehingga pulang. Nah, ketika pulang, bisa mandi, bisa ini. Ada taklim. Bisa ikut taklim. Karena cukup tadi ya. Pulang duluan. Ada taklim. Ikut hadir taklim. Iya kan? Ada waktu. Bisa baca Al-Quran masih. Bisa ketemu sama anak-anak. Ngajari anak-anaknya. Karena ada waktu. Orang yang cukup tuh banyak waktunya. Ya enggak? Ya enggak? Kalau tukang becak tadi sudah merasa cukup. Pulang dia. Waktunya kan ada. Untuk istri. Ketemu sama istri. Ya. Ketemu sama anak-anaknya. Ya. Ya apa enggak? Bisa baca Al-Quran. Ya. Bisa. Banyak waktu dia. Ada taklim bisa hadir. Karena cukup. Ya apa enggak? Maka Allah akan berikan kecukupan pada dia. Sehingga banyak waktu dia yang luang. Nikmat dia. Bisa untuk ibadah. Tenang ibadahnya. Kalau cukup itu tenang ibadahnya. Kalau sudah cukup itu. Cukup dah. Tidak noleh sudah. Wah, sholat ini. Dia tenang dia ibadah. Tenang ibadahnya. Khusyuk dia. Ya bang enggak? Kalau cukup. Ya bang enggak? Tenang dia. Allah berikan kecukupan. Tapi kalau tidak cukup, wah ini repot. Sudah repot sudah. Walaupun dia orang yang cukup ini, dicukupkan dawan. Walaupun dia hartanya sedikit. Sedikit, tidak ada punya apa-apa dia. Jangan kan sepeda motor, sepeda ontel wae sik nyile. Tidak cukup. Nah, karena sudah diberi kecukupan, dia tenang hatinya. Banyak waktu longgar dia. Untuk ibadah tuh banyak. Ini yang pertama, diberi kecukupan. Yang kedua, maka Allah wa jama'a lahu syamlah. Maka Allah akan mengumpulkan urusannya. yakni Allah akan menyelesaikan urusan dia yang porak-poranda sebelumnya. Ini kacau, ini kacau. Allah mudahkan. Allah yang mudahkan. Allah memberikan pertolongan pada dia. Sehingga urusan ini beres. Yang ini beres. Yang ini beres. Yang ini beres. Yang tadinya ruwet. Dikumpulkan ya Allah. Menjadi mudah semuanya. Beres semuanya. Kan enak ini. Tahu-tahu. Ternyata ini beres. Ini beres. Ini beres. Ini beres. Enak. Ya. Enak. Kemudian. Dan dunia yang ketiga. Dan dunia akan mendatangi dia. Dalam keadaan dunia itu. Rozimah. Hakirah. Dalilah. Dalam keadaan rendah. Dalam keadaan hina. Dunia mendatangi dia ini. Ya. Tak orang dunia. Ayo ini. Ini. Rendah. Maksa. Maksa. Dia kan cukup sudah kan tadi kan. Ini ada tawaran nih. Bisnis gini. Aduh sih aku tak belajar nih. Belum paham anu. Ya. Tolak. Terus datang ini dunia. Terus datang pada dia. Dalam keadaan dia tuh. Dunia ini datang pada dia. Ya kasarannya. Tolonglah. Ini lembutannya kalau gitu ya. Bukan kasarannya. Tolonglah aku diterima. Gitu lah. Tapi ini Masya Allah. Ya karena dia nggak nolak. Sudah merasa cukup. Sudah cukup. Ya. Ini orang yang tujuannya akhirat. Diberi kecukupan oleh Allah. Semua urusannya dimudahkan oleh Allah. Dibereskan semuanya. Diselesaikan semuanya. Kemudian. Dunia ini mendatangi dia dalam keadaan. Rendah. Hina. Bagaimana tidak rendah? Dia sendiri tidak butuh sama dunia. Dunia terus maksa. Ya jelas rendah ini. Iya kan? Dia tidak butuh pada dunia. Sudah butuh ini. Sudah cukup kok kan. Ini terus ayo aku terima ini. Terima. Dia rendah kan kalau gitu ya. Rendah. Dunia itu datang pada dia dalam keadaan rendah. Hina. Sebaliknya sekarang. Wa man kanatil dunya hamma. Barang siapa yang dunia sebagai tujuan dia. Bangun subuh tanpa wudhu, tanpa mencolot. Ke pasar. Udah belanjain.
Zikir hilang, ini hilang, ini hilang. Terus adzan. Waduh. Adzan. Jengkel kalau dengar adzan itu. Sibuk sama dunia masih ya. Itu karena tujuannya dunia. Dengar adzan ya, nanti aja lah. Udah terus dunia. Kejar dunia. Ini tujuannya dunia ini ya. Sebab kalau enggak nanti ini, waduh, hilang pelanggan-pelanggan saya. Ya, kan? Dunia ya. Padahal kalau diterapkan enggak hilang pelanggannya, malah senang. Coba praktekkan sudah, malah senang. Ya. Dulu ya, salafi zaman dulu itu Masya Allah ya. Kalau ada salafi kerja zaman dulu masih ya. Itu disenangi karena jujur, karena ini. Ya. Kalau pergi itu orang-orang yang sudah kenal dakwah salafiyah terus kan diperintahkan jujur. Pimpinannya senang. Ya. Walaupun nggak masuk, nggak dimarahi. Bahkan ketika keluar, oh jangan keluar kamu. Mesti gitu kan? Ya enggak? Ya apa enggak? Ya apa enggak? Iya, mesti. Sudah percaya sama Al-Quran, hadis, percaya, wes mantap iki. Bangga dengan Islam itu, jangan minderan lah. Dikatakan tukang bakso, tukang ini, tenang aja. Enggak usah apa, yang penting antum seger. Itu wibawa, kalau berpegang teguh dengan agama ini wibawa. Tapi kalau orang tujuannya akhirat, ya, nah ini tadi, tujuannya dunia. Maka kata Rasulullah SAW, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menampakkan kefakrannya ini di depan mata dia, ditancapkan kekurangan terus di depan mata dia. Kurang. Padahal rumahnya Masya Allah sudah ya. Aduh, iki kayak kurang iki yo, iki kurang iki yo, iki enak dinginekno yo. Bangun lagi gitu. Sudah bangun. Oh iya, iki kurang ini iki. Ini kurang ini. Iki kurang. Lagi. Kerja. Bikin lagi. Nah. Wah, kayak aja api bongkar wae ganti panyar. Enak ya. Karena kurang. Gak diberi kecukupan dalam kolomnya itu kurang. Ini kurang. Oh ini kalau dikasihkan salafiyin misalkan. Masya Allah. Gitu. Karena cukup. Ya enggak? Tapi kalau salafinya juga kurang juga, kan repot. Ya. Nah, sepeda motor juga gitu. Waduh, ini kurang. Kurang ini. Wah, ono sing anyar meneh, tukun meneh. Padahal dia enggak punya kemampuan. Akhirnya karena enggak punya kemampuan, nyari uang. Kan gitu kan akhirnya kan. Kalau kurang kan begitu ya kan. Masa nyolong? Kan enggak kan kalau salafi masa nyolong. Saya salafi yang golek kerja sing halal kan gitu ya. Sing halal kan angel. Akhirnya waktunya banyak untuk nyari uang ini. Untuk gara-gara sepeda motornya kurang bagus sedikit. Tidak diberi kecukupan. Wes cukup kan enak. Iya. Coba noleh. Sepeda ontel. Iki api kan bang sepeda ontel ya. Nek ndelok Avanza. Kalau saya kan Avan saja. Ya. Subhanallah. Kalau nolehnya ke atas dia kurang terus. Nah kalau diberi kekurangan depan mata kurang. Akhirnya dia sibuk nyari tambahannya. Sibuk. Mesti nyari. Orang kurang itu mesti nyari. Gajinya berapa sebulan? 5 juta cuma. Loh kok cuma? Berarti kurang dia. Hah? Cuma 5 juta? Cuma jadi. Berarti dia kurang gitu. Akhirnya apa? Iya untuk ini. Masih kurang. Loh, coba 5 juta. Nganggo iki. Anakku piro? 4. Sing siji kuliah. Sing iki. Sekolah saiki piro wis? Mlebu ae sak ini. Salah ya dikuliahno. Di pondokne kan enggak. Kan gitu ya. Kalau dikuliahkan kedokteran 300.000. Nah, ya salahnya dikuliahkan di kedokteran. Coba dipondokkan. Berapa masuk pondok sini? Hah? Lah ya itu. Karena kurang terus. Ya repot memang ya. Dikasih kurang ini.
Miskin orang tua kadang-kadang itu. Sudah anaknya disekolahkan, setelah jadi lupa sama orang tua. Banyak kan gitu ya. Ya, coba yang mondok. Jarang yang lupa sama orang tua itu. Ya apa enggak? Ya apa enggak? Makanya antum yang jadi orang tua, pondokkan saja anaknya. Gak punya ijazah, gak apa-apa. Nah, gak penting ijazah. Kalau mendapatkan ijazah itu seandainya harus bermaksiat pada Allah. Takut maksiat pada Allah. Jangan segera ngambil maksiat. Sudah tahu kan tadi kan? Ya. Hati-hati. Ini karena nggak menjaga iman itu berat, repot. Lah nggak jaga iman itu repot. Nah, sekarang kalau nggak ini, aduh repot itu alasannya repot. Ini ya kawan ya. Kata Rasulullah SAW, orang yang tujuannya dunia ini, maka yang pertama tadi Allah akan tancapkan di depan mata dia ini rasa kurang terus ya. Fakir. Ya. Kurang terus, kurang. Jadi lihatnya kurang terus. Nah kalau sudah kekurangan yang ada pada dia ini, maka dia otomatis akan habis waktunya untuk nyari. Dan sibuk dia, hatinya sibuk terus. Gak akan tenang. Tidak akan tenang orang menjadi dunia itu. Yang tujuannya dunia tidak akan tenang. Sudah, percaya sudah. Tidak akan tenang. Wa may yurid an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Barang siapa yang berpaling dari mengingat aku, maka pasti dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit, sesak. Ayat ini lah ya. Sudah. Enak sudah. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah hanya dengan berzikir pada Allah, mengingat Allah, hati itu akan tenang. Ini ayat tuh ya. Bukan ucapan saya ini ya. Enggak percaya. Ya dibaca Al-Qur'annya. Boleh ketenangan tuh dengan ingat Allah, ingat akhirat ini. Nah, dunia itu membuat orang tuh serba kurang. Akhirnya nggak tenang hatinya, nggak bakalan tenang sudah. Dan Allah porak-porandakan urusannya. Dia sudah, karena dunia nanti saya kalau begini nanti keuntungannya sekian. Berarti saya harus begini. Nanti akan dalam bulan ini saya akan begini. Nah, dia sudah punya, masya Allah rapi, sudah kelihatannya rapi, kerjanya tuh rapi. Biar rusak. Ternyata yang disuruh pengkhianat, kabur duitnya. Misalkan. Kaget dia, iya kan? Yang punya sawahnya ini, dipaculi di ini, datang gempa, biar hilang kabeh, bukan sak sawah-sawah, sak wonge hilang. Ya. Diporak-porandakan namanya. Istrinya, waduh, hayo. Jadi komandan. Di rumah dikomandoi terus karo bojone. Ya. Aku kurang iki, golek ono iki. Ya, tapi tidak bahasa seperti itu, Mas. Butuh kulkas, Mas. Mosok, Mas. Gak dikai kulkas. Mesin cuci. Ini. Minta mau banyak permintaan. Artinya, Mas, kerja, golek duit, tuku iki. Kan kasarnya gitu, cuma kan perempuan gak bisa gitu ya. Sambil nangis. Biasa. Lek perempuan yang nangis, kan gitu. Kasihan Bu. Padahal dia dikomando dia. Ya. Cuma pinter komandonya istri itu tetesan air mata. Ya. Perempuan-perempuan jangan seperti ini ya. Jadi wanita yang soleha. Aku mau sabar. Aku lebih sabar. Seharusnya wanita-wanita tuh kayak wanita sahabat gitu loh. Kan dia kan ngikutin sahabat ya. Aku lebih baik sabar perutku iki ya. Nggak makan. Daripada kamu pergi nyari maishan dari yang haram. Bagus ini istri ini. Wes, dapatnya ini sudah sabar. Doa pada Allah. Cobalah para umat.
Didengar ya? Didengar? Dengar? Kan gak ketok nih gini masalahnya ya. Coba jadi Fatimah binti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Asma binti Abi Bakar. Atau yang lain-lainnya dari kalangan sahabat lah. Tahu Fatimah ya? Itu putrinya Rasul ya. Tahu putrinya Rasul ya? Putri mulia itu ya. Duduk putrinya presiden saiki ya. Ini presiden zaman dahulu ini. Jaya-jayanya Islam ini. Ini putrinya Rasul ini, subhanallah. Ya. Dia berkhidmah pada suaminya. Kerja ini sampai bikin nganu tepung. Kapalan tangan nih sampai ya. Bantu suaminya. Subhanallah. Sampai datang pada Rasulullah SAW. Ya. Mengadukan tentang kapalannya ini. Tangannya ini yang banyak kerja. Nggak turu tok. Ya. Nggak turu mangan tok. Tapi juga kerja. Bantu suaminya. Asma itu. Ya. Binatang ternak. Binatang suaminya ini. Ya dia yang golek pakane. Coba awat sekarang. Bubar. Subhanallah. Sampai datang pada Rasulullah minta minta pembantu. Ini presiden. Ya. Diminta pembantu. Ini presiden zaman dulu lah ya. Rasulullah ini. Ya. Minta membantu. Rasulullah karena sayang sama anaknya ini. Ya. Justru orang sayang itu, wah Masya Allah, perhatian sekali. Gak langsung permintaannya dikasih. Bahaya atau tidak? Tidak langsung, yo bantu, yo tak kayak pembantu. Enggak. Tidak dikasih pembantu, malah dikasih zikir. Loh, mau kamu, aku beri amalan yang lebih baik daripada pembantu. Coba perhatikan. Yang lebih baik daripada pembantu. Kamu bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali, bertakbir 33 kali, 34 kali. Itu lebih baik daripada pembantu. Fatimah nurut sama Rasul ini. Ya tetap ya ngapal-ngapal ya gak apa-apa. Dan Rasulullah gak mengatakan ketika Fatimah laporan tentang tangannya nih. Hei Ali, sini. Kamu gak perhatian sama anak saya ya? Enggak seperti itu Rasulullah. Enggak. Coba sekarang. Anaknya. Orang tuanya. Anak saya kok dikasih kayak gitu? Wah kan gitu ya. Ya salah karena istrinya ngomong sama orang tuanya. Coba gak ngomong. Ya enggak? Mi aku enggak mi. Suami saya gini mi. Marah mi-nya. Yang melahirkan. Datang semuanya. Leh, diapake anakku leh. Nah gitu. Tolonglah yang seperti ini jok dilaporne nang orang tuane. Sabar. Dalam agama akhirat pula tujuannya. Akhirat tujuan. Ini banyak yang pendidikan. Wow, banyak yang nanti aja dah. Ini enggak selesai nanti ya. Baik. Kata Rasulullah, apa? Allah porak-porandakan urusannya. Kemudian yang ketiga, orang yang tujuannya dunia, yaitu dia tidaklah datang dunia ini kepadanya, melainkan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidaklah datang dunia, maksudnya tidaklah datang rezeki kepadanya, kecuali apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dari sini ya akhwah, perhatikan, betulnya rezeki itu sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sudah ditakdirkan. Dan kita harus mencari rezekinya. Dan masing-masing orang itu akan mendapatkan rezeki itu pasti itu sudah. Ya. Cuma bedanya, ahlu dunia ketika mendapatkan rezeki itu dengan susah payah. Sementara ahlul akhirah, dia mendapatkan dunia
tanpa taab. Ini bedanya. Sama-sama dapat rezeki. Ya enggak. Salafi yang kaya ada, salafi yang fakir banyak, kan gitu ya. Ya Pak ya. Ya Pak ya. Rezeki sudah ini, bukan berarti kalau salafi fuqara, tidak. Salafi yang kaya, ya kaya, dia orang takdirkan kaya, enggak kerja pun dapat uang terus, bisa jadi. Karena dulunya sudah usaha dari kecil merintis, sekarang jadi bos. Bisa enggak? Memang Allah takdirkan gitu. Tapi bukan mulia dia. Kalau semata-mata banyak dunianya. Enggak mulia salafi itu. Bukan gara-gara dunianya. Ingat ini. Ya. Walaupun jadi bos. Enggak mulia. Ya. Enggak mulia. Kalau orang itu dekat sama bos. Tapi dia tuh aduh. Jauh dari din. Orang mendekati ada sesuatu. Ada sesuatu mesti. Kalau dapatkan satu dia senang. Kalau nggak dapatkan jengkel. Ya enggak. Gundel terus. Gitu terus ini. Padahal bosnya dewe. Ya Pak ya. Iya mesti jawabannya. Ya. Ini. Sama. Ahli dunia dapat rezeki. Ahli akhirat dapat rezeki. Cuma bedanya. Kalau ahli dunia itu mendapatnya dengan capek dia. Capek. Artinya itu. Sumpah. Yang singgulan ini, hasad sama ini. Itu ahli dunia. Mesti dapatnya, mesti capek dia. Badannya capek, hatinya tambah capek. Ya Pak ya? Ya Pak ya? Tersaingi sedikit, jengkel. Ini yang Kalau salah ikut-ikutan, ini yang repot. Jual madu ini, jual madu. Aduh. Jangan beli sana. Wah. Fitnah. Aduh. Hati-hati salafi. Sabar. Rezeki sudah ditakdirkan. Sudah jangan saling menjatuhkan. Sudah biar rezekinya dapat segitu. Antum segitu. Antum usaha. Sabar. Oh ini berkaitan ukhuwah nih. Belum masih ya. Banyak ini ya. Mau jam berapa nanti ini? Ahli dunia itu gitu. Ya capek dia. Capek. Mendapatkan dunia itu. Hatinya, terutama hatinya ini. Hatinya ini. Sementara al-akhirah dia mendapatkannya dengan tanpa kecapean. Ya bagaimana dia dapat sudah cukup sudah. Ya. Cukup, enak. Nah ini akhwan perbedaannya ahli dunia sama ahli akhirah. Dan ingat, ana ingatkan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Siapa yang mengatakan ini? Siapa? Imam siapa? Hah? Ini Al-Quran hewannya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan. Apa? Al-yawma akmaltu. Hah? Al-yawma akmaltu. Gitu. Hah? Al-yawma. Siapa yang hafal? Al-yawma akmaltu alaikum ni'mati. Kata Allah, pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian nikmat. Nikmatku sudah disempurnakan oleh Allah. Nikmat din ini. Sudah sempurna nikmat itu. Wasmamtu alaikum nikmat. Dan aku sempurnakan nikmatku pada kalian. Waraditu lakumul Islam ad-dina. Dan aku ridho Islam sebagai agama bagi kalian. Aku ridho. Ini siapa yang mengatakan? Allah kan. Aku ridho Islam sebagai agama kalian. Oleh karena itu, hendaklah kalian ridho terhadap Islam yang Allah ridhoi tersebut. Kalian harus ridho. Karena Allah itu ridho dengan agama Islam ini yang dibawa oleh Rasul SAW. Maka kalian harus ridho dengan agama Islam ini. Harus bangga kalian karena Allah ridho. Jangan minder ya kawan. Jangan minder. Ini agama yang benar ini. Yang Allah ridhoi. Yang Allah sempurnakan agama Islam ini. Allah sempurnakan agama Islam ini.
Agama ini sudah sempurna, ya kan? Yang menyempurnakan Allah. Dan Allah ridho terhadap agama Islam ini. Maka sikap kita harus ridho terhadap agama Islam. Harus ridho terhadap syariat Islam ini. Sikap ridho kita ini. Ini yang paling penting. Jadikan Islam ini ridho pada diri kita. Jadikan Islam ini ridho pada diri kita. Oleh karena itu, jangan minder kita ketika menerapkan Islam. Kalau syaratnya begini-begini, ya sudah antum pakai syarat itu tersebut. Ya. Cara pakaian begini, harus begini. Sudah pakai, jangan minder. Walaupun orang-orang mencaci kaki kalian. Ya, mencaci maki kalian. Ya, kalau kebanjiran wae misalkan ya. Biar sabar kalian, gak usah dibalas. Ya. Sabar. Ya. Dicaci maki koyok wedhus ngingu jenggot misalnya. Sabar, gak usah dibalas ya. Gak usah perlu. Timbang koyok. Gak perlu, sudah gak usah. Ya, sabar. Gak usah dibalas itu sudah. Antum ini berada dalam agama yang diridhoi oleh Allah. Maka ridhokan diri kalian terhadap agama Allah ini. Jangan minder, sudah. Ana senang ini, ana senang. Bangga gitu loh ya. Nah ini, sikap ini yang harus kita perhatikan. Jangan minder. Ya. Ini kayaknya sudah ada yang gerundel ini. Ana nggak mau digerundelilah. Tak tutup baik sampai sekarang. Sampai di sini saja. Tutup terus. Sudah. Waktunya sudah. Kalau saya siap terus ya. Nanti ada yang sudah tidur kasihan. Antum belum ketemu istrinya. Ya juga yang lainnya. Ini kasihan ya. Saya rasa cukup sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Dan kalau seandainya ada kata-kata yang kurang berkenan, saya minta maaf ya. Dan sekali lagi, kalau antum mendapatkan kesalahan atau kekurangan pada diri saya, jangan segan-segan untuk menasihatin anak, menyampaikan kepada anak. Jangan biarkan anak salah. Ya. Jangan biarkan anak sesat lah kasarannya. Ya. Kalau antum memang sayang sama anak, ya, datang pada anak, saat ini salah, saat ini salah, saat ini salah. Ya. Anak senang yang seperti itu. Ya. Ar-ruju ilal haq itu azim ya ikhwannya. Kembali kepada al-haq itu sesuatu amalan yang agung. Ya. Bukan tercacat yang seperti itu. Ya. Jadi kalau nanti ada kata-kata yang salah mungkin ya. Mungkin ini. Sampaikan barangkali anak keperucut. Ya. Bablasan kasarannya. Saat drama-nya begini-begini nih. Dan kalau seandainya ada salah, saya siap untuk kembali. Ya, karena yang tahu salah itu orang lain biasanya. Kalau saya sendiri jarang melihat kesalahan. Delok untune dhewe gak bisa. Enggak bisa. Apalagi lihat leher. Enggak bisa lihat leher sendiri, enggak bisa yang bagian belakang. Yang tahu itu orang lain. Ya. Kalau seandainya di leher saya ada sesuatu apa di belakang ini, antum yang mengingatkan. Jangan dibiarkan ya. Saya mungkin itu dulu ya kawan. Mudah-mudahan pertemuan kita ini karena Allah ya. Dan fillah ya. Dan ini penting ya. Persaudaraan yang dibangun di atas mahabbah lillah ya. Tanamkan di antara antum ya. Ini penting sekali ini. Mudah-mudahan ada waktu berbicara tentang ini. Mudah-mudahan ya. Yaitu antum mencintai saudara antum karena Allah ya. Orang yang mencintai karena Allah. Nah ini dawa meneng kok wis tutup ya. Insyaallah lain waktu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.